Cuman waktu itu katanya dia udah lah, terus itu nggak ada masalah nggak? Nggak, udah ada kesepakatan kok. Oh, oh ya udah, berarti ya dianggap kan udah ada kesepakatan, ya udah selesai toh. Kaca kuncinya kan sebenarnya sepele kan, tinggal dites aja DNA-nya, udah selesai. Kalau respon dari keluarga itu kan beda, beda pendapat, itu yang akhirnya kan Densu juga agak gimana ya. Kisah drama kontroversi tentang sosok DJ Panda ternyata masih jauh dari kata selesai. Ya, usai menuai sorotan publik lantaran terseret ke dalam pusaran polemik skandal kehamilan selebritis Erika Tarlina, pria bernama lengkap Giovanni Surya Saputra itu lagi-lagi menjadi buah bibir perbincangan. Bagaimana tidak, kini telah muncul seorang wanita bernama Cynthia Cilla yang mengaku sebagai salah satu dari korban tipu daya DJ Panda. Lewat kemunculannya di laman media sosial Denny Sumargo, Cynthia Cilla pun menguak cerita kalau DJ Panda merupakan ayah biologis dari darah dagingnya. Dan bukan hanya itu, Cynthia Cilla pun berbagi fakta mengejutkan tentang permintaan DJ Panda yang berbau dugaan pelanggaran hukum. Udah buang aja, lagian masih belum ada nyawanya. WhatsApp kan? Oh, kamu bilang, Iya. kamu bilang kamu hamil? Iya. Aku kirim foto test pack itu kan. Oh, oke. Kok aku hamil? Berarti dia harusnya tahu ya? Iya. Oke, terus? Terus ini gimana? Mau digugurin atau gimana? Tapi Kamu ada ngomong gitu? Iya. Tapi kalau digugurin aku nggak berani. Oke. Dan aku nggak mau karena dia nggak tahu apa-apa, yang salah tuh aku. Dibalas apa? Buang aja. Ada buktinya? Ada. Oke. Yang penting ada bukti ya? Ada. Oke. Oke. Terus pada saat dia bilang buang aja, kamu bilang apa? Kasihan, dia nggak salah, aku yang salah. Kamu tahan? Iya. Ada balasan lagi? Ada, nggak apa-apa, buang aja, cari aja di apa namanya, Shopee, Sitotek, banyak kok dijual. Gak paham gue kalau yang ini. Obat ya? Obat. Kamu pernah gimana? Nggak pernah sama sekali. Maaf ya. Iya, nggak pernah. Jujur ya, gue podcast ini sebenarnya berat hati gue. Karena gue dari awal itu kepengennya semua diselesaikan di ranah pribadi. Kan aku ngomongkan sama kamu kan. Aku keras banget kan di situ. Iya. Aku tahan terus kan. Iya. Karena aku nggak mau ini naik ke publik. Tapi ya saya media gitu loh. Saya memberikan kamu tempat sebagaimana saya kasih tempat Panda, siapapun itu, selama ada bukti-bukti yang jelas kan. Jadi saya tidak mau memihak kiri atau kanan karena saya ya media gitu. Iya. Kemunculan Cynthia Cilla tentunya berhasil menggemparkan jagat maya. Apalagi, belum lama ini DJ Panda juga terlibat dalam kasus yang serupa dengan selebritis Erika Tarlina. Dan dalam kemunculannya di acara milik Denny Sumargo, Cynthia Cilla pun menguliti habis-habisan kisahnya bersama DJ Panda yang kini menyisakan luka teramat dalam. Pasalnya, DJ Panda diduga menghilang begitu saja usai mendengar kabar kalau Cynthia Cilla sudah berbadan dua. Menariknya, pengakuan Cynthia Cilla sudah mendapatkan konfirmasi dari salah satu rekan Panda, yakni Roy Shakti. Lantas, seperti apakah Roy Shakti menanggapi polemik baru ini? Ketika aku pertama kali case ini waktu zamannya sama Mbak Erika, DJ Panda juga udah tahu, udah ngasih tahu ke aku ada 2 orang ya yang dihamili lah istilahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di tahun kapan? 2023. Oke, jauh ya. Jauh. Dapat anak? Ada 1. Dapat anak 1 ya. Aku soalnya lihat itu di situ. Iya. Di sosmed. Kamu dapat anak 1, berarti hamil anak kedua. Iya.
Oke. Setelah itu kamu bingung, kamu ngapain? Kamu hubungi Panda atau hubungi orang tuamu atau bagaimana gitu? Pertama kakak perempuan. Oke. Kamu punya kakak berapa bersaudara? Kakakku ada 5. Ada 5, oke. Terus kemudian? Iya, kakakku kaget. Terus bilang, bapaknya siapa? Iya. Ya, aku kirimin fotonya Panda, tapi nggak percaya. Mustahil katanya ini cowok mau sama kamu, bilang kayak gitu. Ya kalau berdasarkan cerita ya dari fans dan fansnya tuh banyak. Jadi saat itu tuh berdasarkan aku tanya ke papanya ya. Jadi yang ngaku-ngaku tuh banyak gitu loh. Nggak cuma Cila aja gitu, ada banyak. Papanya juga bingung ini beneran apa gimana gitu kan. Nah, karena berdasarkan pengakuan dari papanya, setelah dari Densu itu karena si Panda waktu itu masih stres dan butuh pemulihan, jadi semua HP itu yang pegang itu papanya Panda. Cuman kalau nggak salah juga si Cila ini kan triggernya kan pas setelah Digipanda itu podcast di Densu ya. Triggernya kan di situ. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua memang belum terungkap secara jelas. Mana yang fakta dan mana yang sekedar praduga masih melebur satu dalam misteri. Namun, terdapat suatu fakta yang kini benar-benar mencuri perhatian dari publik. Hal itu adalah adanya surat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Hal itulah yang membuat pertanyaan publik semakin menjadi-jadi. Mulai dari apa yang tertuang dalam perjanjian itu, hingga mengapa Cynthia Cila menandatangani begitu saja surat tersebut. Lantas, seperti apakah penjelasan Roy Shakti tentang surat perjanjian tersebut? Cuman waktu itu katanya dia udah, lah terus itu nggak ada masalah nggak udah ada kesepakatan kok. Oh ya udah, berarti ya dianggap kan udah ada kesepakatan ya udah selesai toh. Setahu saya sih begitu. Aku nggak tahu ya dia mengaku apa enggak ya. Tapi intinya kalau dari jawaban dari Panda itu kan ya bukan ngaku ya kan sudah terjadi lah. Cuman kan itu anaknya siapa kan kita juga nggak ada yang tahu. Tapi artinya kan kalau sudah ada kesepakatan loh tertulis, ya ada kompensasi uang, ada kesepakatan. Ya artinya kan kalau dibilang ngaku ya enggak juga. Nah itu ada perjanjian nggak saat itu? Itu ada. Oke, perjanjian apa isinya? Isinya aku kurang ingat. Intinya setelah aku terima uang itu putus hubungan gitu loh. Oke, ini dari Kocennya ya? Iya, karena kan Kocen yang mendikte semua. Oke, jadi Kocen ini ceritanya mewakilkan apa yang dimau Panda gitu maksudnya? Iya. Oke, jadi apa itu? Dengan surat perjanjian itu dia ngomong apa? Intinya kalau anak ini sudah lahir, dia udah nggak ada urusan apa-apa lagi. Pandanya? Iya, isi suratnya. Isi suratnya? Iya. Dan kamu suruh tanda tangan? Iya. Pakai materai? Iya. Oke. Kamu tahu nggak isi surat itu artinya apa? Saat itu? Nggak tahu, aku cuma ngikutin aja. Jadi pihak keluarga tuh pegang kesepakatan tertulisnya ada gitu. Jadi dianggap ya bahwa tidak akan menuntut hal-hal yang lain ya kurang lebih seperti itu ya. Aku nggak lihat sendiri, cuman kemarin papanya Panda itu bilang ini aku pegang kok kesepakatan tertulis. Jadi kan udah kalau udah sepakat ya kan tidak akan memperkarakan lagi di masa depan apa segala itu kan ya sebenarnya udah selesai gitu. Artinya kalau sudah ada kesepakatan ya harusnya ya sudah diakui dan sudah selesai gitu. Harusnya kan sudah diakui dan kemudian ada kompensasi. Kemudian dia menandatangani surat kesepakatan ya udah beres tuh sebenarnya. Apalagi gitu. Kalau ini diangkat lagi itu kan sebenarnya kan mengingkari kesepakatan yang ditulis sendiri kan. Sebenarnya kan seperti itu. Kita berbicara bahasa hukum ya. Nah, beda lagi kalau masalah empati, kemudian ini ya itu kan urusan keluarganya dia ya. Kalau saya kan melihatnya kan sebagai objektif pihak tengah ya. Saya juga bukan keluarga, juga apa? Kalau secara hukum sih tidak ada masalah karena sudah ada kompensasi dan sudah diakui.
akan berkembang sejauh mana kedua belah pihak membawa perkara ini. Namun ketika dimintai keterangan, Cynthia Cila sendiri mengaku kalau yang ia harapkan kini hanyalah satu, yakni kesediaan DJ Panda untuk melakukan tes DNA, karena lewat hasil tes DNA itulah Cynthia Cila akan memperjuangkan pengakuan DJ Panda dan keluarga. Bahkan, Cynthia Cila mengaku siap menghadapi semuanya demi hal itu. Termasuk kemungkinan terburuk, yakni bila harus dijebloskan ke dalam penjara. Sayangnya, harapan Cynthia Cila untuk melakukan tes DNA rasanya sulit tercapai lantaran keluarga DJ Panda diduga enggan melakukan hal tersebut. Lantas apa yang membuat keluarga DJ Panda enggan akan hal itu? Serta bagaimanakah pula ungkapan kesedihan Cynthia Cila? Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Dan buat orang tuanya Ko Panda, Om, Tante, tolong jangan persulit Panda untuk ngelakuin tes DNA. Kaca kuncinya kan sebenarnya sepele kan, tinggal dites aja DNA-nya, udah selesai. Cuman kan kalau untuk nyuruh tes DNA kan, nah respon dari keluarga itu kan, kalau respon dari keluarga itu kan beda pendapat itu, yang akhirnya kan Densu juga agak gimana ya. Jadi kalau respon dari keluarga kan, loh kan sudah tanda tangan surat kesepakatan, udah bayar lah, istilahnya kan udah bayar. Ya udah selesai tuh, apa yang mau diurusin lagi gitu loh. Kemungkinan sih seperti itu. Kalau misalnya kamu terjadi tes DNA, Iya. dan bukan anak Panda, berarti hasil tes DNA itu cukup sebagai barang bukti untuk memenjarakan kamu. Iya. Dan kemungkinan besar bisa masuk. Kamu akan kehilangan anak kamu akan masuk ke dalam penjara. Iya. Kalau itu bukan anaknya. Iya. Yakin masih mau lanjut? Yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Ya kalau pada ranah itu sih ya, saya juga ngomong kepada bapaknya Panda ya, kalau mau diberesin ya tes DNA. Ya tapi kan kembali lagi, mau atau tidak itu kan terserah mereka, kan kita nggak bisa ngatur juga ya. Kau bisa, jadi gini, kamu bisa satu dihujat, kedua anakmu itu pasti kena. Oke? Udah kena. Udah kena. Plus tidak ada kejelasan. Mungkin tes DNA itu tidak akan terjadi. Bagaimana? Aku tetap perjuangin dia. Ini karena aku nanya ya. Maksudnya ini kemungkinan terburuk yang kamu mungkin jalani. Nggak apa-apa, aku terima. Di sisi lain, perkembangan polemik ini justru membuat Denny Sumargo terkena dampak buruk. Ya, sebagai orang yang memberi wadah bercerita untuk Cila, sang mantan pebasket nasional justru panen hujatan. Pasalnya, banyak yang menilai perkara ini patutnya tidak sampai ke telinga masyarakat luas, melainkan diselesaikan secara tertutup dan keluarga. Apalagi, selama ini Densu selalu menggongkan kalau acara podcast miliknya adalah tempat mencari solusi. Namun kini, acara itu justru dinilai wadah membongkar dugaan keburukan. Lantas, bagaimanakah klarifikasi Denny Sumargo terkait tudingan dan komentar pedas tersebut? Buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini, jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya dan dia pengen speak up karena katanya komunikasinya di blok. Dan kemudian saya bilang tahan dulu ya, saya hubungi dulu keluarga Panda. Setelah saya ketemu dengan bapaknya Panda dan Panda serta ibunya, saya menjelaskan tentang cewek ini
mereka mengatakan bahwa ini cewek adalah cewek BO atau cewek bayaran short time yang dibayar sekitar 1,5 atau 2 juta. Jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk melakukan tes DNA kepada cewek ini gitu. Nah, akhirnya saya coba bicara kepada si wanita. Menurut wanita itu, barang bukti dia kasih lihat ke saya bahwa dia tidak seperti itu. Nah, saya bilang tahan dulu ya, saya coba bicara lagi. Nah, saya coba bicara lagi kepada pihak Panda sampai 2 kali dan mereka masih bersikeras untuk tidak tes DNA dan bahkan menambahkan bahwa kalau itu kemungkinan bukan anak Panda. Jadi saya pribadi maunya itu kan diselesaikan di ranah pribadi. Tapi karena aksesnya diblok, maka cewek itu meminta saya untuk memberikan dia kesempatan untuk speak up. Karena kalaupun saya tidak kasih di tempat saya, dia akan pergi ke tempat lain dan pasti akan bilang kalau saya membela Panda. Saya di sini tidak membela Panda atau bapaknya ataupun cewek itu, karena menurut saya Panda dan cewek itu salah, dua-duanya. Dan kemudian yang paling pasti, kalau memang itu bukan anaknya, tinggal tes DNA dan harusnya tes DNA itu dilakukan di ranah pribadi. Yang mana itu harusnya bisa diselesaikan sesuai dengan omongan Panda di podcast saya bahwa dia akan menyelesaikan itu. Dan sayangnya itu tidak diselesaikan, maka saya tidak punya pilihan selain sebagai media memberikan kesempatan. Termasuk ada 2 wanita yang katanya diduga juga pernah berhubungan dan hamil sama lo. Iya. Aku kan menanyakan yang perihal Densu tuh loh, kok tiba-tiba Densu marah gitu kan. Kemudian yaudah Om ke papa aja kok. Nah, aku ngobrol sama papanya lama. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.